Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku para pendengar cerita dongeng dan sejarah, selamat mendengarkan lanjutan cerita Mutiara dari Pajajaran bagian yang terakhir, yaitu bagian yang ke-10 yang berjudul Kembali ke Tanah Jawa. Dan untuk saudara-saudaraku yang baru gabung di channel Sampurasun Dulur, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih yang sudah mendukung channel Sampurasun Dulur. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari cerita tentang Pajajaran ini. Selamat mendengarkan. Hari-hari yang indah penuh kenangan dilalui Walang Sungsang di negeri Mesir. Raja Mesir sangat mengasihi Walang Sungsang. Demikian pula Walang Sungsang sangat menghormati Prabu Utara, adik iparnya. Prabu Utara memberi hadiah sepotong surban warisan leluhur sebagai tanda kasih sayang kepada kakak iparnya. Beberapa hari kemudian, Walang Sungsang dan Syekh Bayanullah mohon diri untuk kembali ke Mekah. Prabu Utara dan istrinya mengantar kepulangan Walang Sungsang dan Syekh Bayanullah sampai di batas kota. Menurut kisah, tiada berapa lama sampailah Walang Sungsang dan Syekh Bayanullah di Mekah. Walang Sungsang masih teringat kepada adiknya Rara Santang. Walang Sungsang merasa kesepian seorang diri di negeri orang. Pada suatu hari, Syekh Bayanullah bertanya kepada Walang Sungsang kapan ia kembali ke tanah Jawa. Walang Sungsang, santriku, kapan engkau kembali ke tanah Jawa? Aku mau ikut bersamamu, kata Syekh Bayanullah. Hamba belum berniat kembali ke tanah Jawa, Guru. Hamba ingin melihat-lihat dan mencari pengalaman di negeri orang, jawab Walang Sungsang. Baiklah, apabila engkau masih ingin berkeliling, aku akan menunggumu di sini. Nanti, apabila engkau akan kembali ke tanah Jawa, tolong aku diberitahu, pesan Syekh Bayanullah pada Walang Sungsang. Beberapa hari kemudian, terlihat Walang Sungsang meninggalkan kota Mekah. Walang Sungsang ingin mencari pengalaman sebanyak mungkin. Tempat-tempat ziarah seperti makam para nabi dan syuhada didatangi. Negeri Syam, Bani Israel, Persia, dan Hindustan dikunjungi. Begitu asiknya tanpa terasa Walang Sungsang sampai di negeri Aceh. Walang Sungsang merasa heran melihat Kutaraja sangat sepi. Penduduknya merasa ketakutan bila melihat pendatang baru yang tidak dikenalnya. Walang Sungsang bertanya kepada salah seorang penduduk yang kebetulan berpapasan di jalan. Kisanak, mengapa kota ini sepi seperti kota mati? Ada apa gerangan? Tanya Walang Sungsang. Maaf, saudara, itu siapa? Maaf, saudara, itu siapa? Tanya penduduk penyelidik. Aku Cakrabuana. Aku baru pulang dari pergi haji.
kata Walang Sungsang. Mendengar penjelasan Walang Sungsang bahwa dirinya seorang muslim, orang Aceh itu menubruk Walang Sungsang dan menangis terseduh-seduh. "Tolonglah kami, Tuan Haji. Negeri kami tengah terserang wabah yang mengerikan. Pagi terserang, sore meninggal. Sore terserang, paginya meninggal. Bahkan sang permaisuri tidak tertolong lagi," kata orang Aceh sambil terisak-isak. Orang Aceh itu juga menceritakan keadaan rajanya yang saat ini tengah terbaring sakit. Walang Sungsang minta diantarkan ke istana. Walang Sungsang berniat menolong Raja Aceh. "Antarkan aku ke tempat Baginda. Mudah-mudahan masih dapat tertolong," ajak Walang Sungsang kepada orang Aceh. "Mari Tuan, saya antarkan ke sana," jawab orang Aceh. Walang Sungsang diantarkan ke istana kerajaan. Sampai di istana, terlihat semua orang bermuram durja. Raja Put, raja negeri Aceh, tengah terbaring di atas peraduan. Tubuhnya sangat kurus dan matanya sayu. Sudah seminggu Raja Put tidak mau makan dan minum. Semua penghuni istana menjadi sedih dan cemas. Seorang dayang memberitahukan kedatangan Walang Sungsang kepada Raja Put. "Baginda, ada seorang haji dari tanah Jawa ingin mencoba menolong Tuan. Apakah Tuan berkehendak?" tanya dayang kepada Raja Put. "Suruhlah dia kemari," jawab Raja Put pelan. Dayang istana segera keluar menemui Walang Sungsang. Walang Sungsang dipersilahkan masuk ke peraduan Raja Put. Walang Sungsang melihat ada anak perempuan kecil tengah menangis di samping Raja Put. Walang Sungsang sangat tersentuh hatinya. "Baginda, inilah Tuan Haji yang saya ceritakan tadi," kata dayang kepada Raja Put sambil memperkenalkan Walang Sungsang. "Hamba mohon maaf karena telah lancang masuk ke kamar Tuan," kata Walang Sungsang. "Tidak mengapa Tuan Haji," kata Raja Put lirih. Walang Sungsang segera memusatkan pikiran memohon kepada Allah agar Raja Put disembuhkan dari sakitnya. Walang Sungsang meminta segelas air putih kepada dayang. Air putih diberikan kepada Raja Put agar diminum. Atas rahmat Allah, Raja Put sembuh dari sakitnya. Raja sangat berterima kasih kepada Walang Sungsang. Walang Sungsang bertanya kepada Raja Put, "Siapakah gerangan anak perempuan kecil yang tengah menangis di sampingnya?" Raja Put menjelaskan bahwa itu adalah putrinya yang sekarang telah piatu. Walang Sungsang mohon kepada Raja Put agar diperkenankan memelihara putrinya. Raja Put meluluskan permintaan Walang Sungsang. Selama beberapa hari, Walang Sungsang tinggal di istana Raja Put. "Tuan, hamba mohon pamit. Hamba ingin meneruskan perjalanan," kata Walang Sungsang kepada Raja Put. "Mengapa terburu-buru, Tuan Haji? Apakah engkau tidak kerasan tinggal di sini?" tanya Raja Put. "Tidak, Tuan. Hamba telah lama meninggalkan istri di rumah. Hamba harus kembali ke tanah Jawa," jawab Walang Sungsang. "Baiklah, jika memang demikian halnya,
aku titipkan putriku kepadamu. Bimbinglah dia baik-baik, pesan Raja Kut kepada Walang Sungsang. Walang Sungsang segera mohon diri untuk melanjutkan perjalanannya. Agar tidak merepotkan putri Raja Kut dimasukkan ke dalam cincin ampal, Walang Sungsang teringat janjinya kepada Syekh Bayanullah. Ia segera kembali ke kota Mekah. Sementara itu, Syekh Bayanullah telah 3 bulan lamanya menunggu kedatangan Walang Sungsang. Setelah ditunggu-tunggu, Walang Sungsang tidak juga datang. Syekh Bayanullah memutuskan untuk berangkat sendiri ke tanah Jawa. Sebaiknya aku menyusul Walang Sungsang ke tanah Jawa. Barangkali ia merasa keberatan aku ikut. Telah 3 bulan kutunggu-tunggu, tidak juga kembali. Pasti ia telah pulang sendiri, gerutu Syekh Bayanullah. Syekh Bayanullah menumpang kapal yang tengah berlabuh di pelabuhan Juldah. Kapal itu kebetulan akan menuju ke tanah Jawa. Syekh Bayanullah berharap kelak di tanah Jawa dapat berjumpa dengan sahabatnya Syekh Datuk Kapi. Walang Sungsang telah sampai di kota Mekah. Ia segera menuju ke rumah Syekh Bayanullah. Walang Sungsang terperanjat mendapati pintu rumah Syekh Bayanullah tertutup rapat. Setelah dicari ke sana kemari, ternyata Syekh Bayanullah tidak bertemu. Walang Sungsang mendengar kabar bahwa Syekh Bayanullah telah pergi ke tanah Jawa. Mengapa Syekh Bayanullah tidak menepati janji? Jauh-jauh aku datang ke sini, malah dia pergi sendiri ke tanah Jawa. Guru macam apa dia itu? Walang Sungsang mengumpat dalam hati. Walang Sungsang pergi ke tepi laut. Dilihatnya ada perahu konting milik nelayan yang tengah ditambatkan. Walang Sungsang membeli perahu kecil tersebut. Walang Sungsang mendorong perahu ke tengah laut. Layar segera dipasang atas izin Allah. Perahu konting meluncur deras menembus ombak. Dengan gagah Walang Sungsang berdiri sebagai nahkoda di samping tiang layar. Dalam waktu sekejap sampailah Walang Sungsang di pantai Pulau Jawa. Walang Sungsang menyamar sebagai nelayan tua. Sementara itu, Syekh Bayanullah juga telah sampai di Pulau Jawa. Ia merasa kebingungan mencari alamat Syekh Datuk Kapi, sahabatnya. Tiba-tiba ia melihat seorang nelayan tua tengah menjaring ikan di tepi laut. Syekh Bayanullah segera mendekati nelayan itu. "Kakek nelayan," sapa Syekh Bayanullah, "di manakah tempat Syekh Datuk Kapi yang terkenal itu?" Nelayan tua diam, tidak menjawab pertanyaan Syekh Bayanullah. Wajah Syekh Bayanullah dipandangnya dalam-dalam. Syekh Bayanullah merasa takut melihat sorot matanya. "Mengapa kakek diam saja? Tidak menjawab pertanyaanku?" tanya Syekh Bayanullah cemas. Tiba-tiba terdengar jawaban dari nelayan tua itu. "Apabila Tuan ingin menjadi orang mulia, pergilah Tuan bertapa di Gunung Gajah. Tunggulah Syekh Datuk Kapi di sana," kata nelayan tua. Syekh Bayanullah terperanjat mendengar ucapan nelayan tua. Rasanya ia telah mengenal suara itu. Akan tetapi Syekh Bayanullah merasa takut untuk bertanya lebih jauh. Syekh Bayanullah minta petunjuk di mana letak Gunung Gajah. Nelayan tua memberikan petunjuk kepada Syekh Bayanullah arah jalan ke Gunung Gajah. Syekh Bayanullah segera berangkat menuju Gunung Gajah untuk bertapa. Setelah Syekh Bayanullah tidak terlihat lagi, nelayan tua berubah kembali menjadi Raden Walang Sungsang. Walang Sungsang teringat kepada guru dan istrinya. Walang Sungsang bergegas pulang ke rumahnya di Panjunan.
kelak di bumi Panjunan berdiri kerajaan Islam yang besar. Pangeran Cakrabuana atau Raden Walangsungsang menjadi ulama terkenal dan menjadi benteng pengawal kerajaan Islam yang tangguh. Sementara yang menjadi raja adalah Raden Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, putra Rara Santang dengan Prabu Utara. Demikianlah saudara-saudaraku, cerita kembali ke tanah Jawa dari Mutiara Pajajaran. Terima kasih. Di bagian yang terakhir ini saya ucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudaraku yang setia di channel Sampurasun. Dan untuk selanjutnya, tunggulah cerita-cerita berikutnya yang lain. Terima kasih. Wassalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.